Garuda Select Jilid ketiga memasuki proses seleksi program di fase akhir. Para pemain tetap semangat walau hujan mengguyur kota Bogor, lokasi seleksi dijalankan. 18 tim peserta Elite Pro Academy U16 mengirimkan 3 orang pemain terbaik melalui PSSI yang diseleksi di bawah arahan Direktur Sepak Bola Garuda Select sekaligus legenda Chelsea Dennis Wise dan pelatih kepala Des Walker. Dennis mengaku secara teknik para peserta memiliki potensi besar, bahkan pemain di luar timnas juga tidak kalah bagus kualitasnya. No, look, I'm looking forward to some of the players. Some of the players have done really well, I've got to say, and you have got talent outside of the international. I don't think we're allowed to take the international. I don't think Beamer's willing to allow us to take any of his boys, which I've got to say it was very disappointing. But it is part and parcel of what he wants to achieve, which is winning the AFC, I think. So he's developing his boys to try to do that. So he wants to keep them, which is fair enough. But these boys are boys outside that remit, which is great, and we're going to try to develop them and improve them and take them to the UK. Tim pemandu bakat Garuda Select juga memanggil 4 orang dari Garuda Select Jilid kedua, seperti Kakang Rudianto, Rafri Asrul, Edgar Amling, dan Fernando Pamungkas untuk mengikuti seleksi sekaligus contoh bagi para pemain seleksi untuk melihat level permainan dan latihan di Inggris. Rombongan Timnas Indonesia U19 proyeksi Piala Dunia U20 tahun 2021 tiba di tanah air Selasa malam. David Maulana dan kawan-kawan baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Kroasia sejak Agustus. Pulangan skuad Garuda Muda disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Para pemain Timnas U19 akan diberi waktu istirahat dan dipulangkan ke rumah masing-masing sebelum kembali melakukan pemusatan latihan. Seharusnya para pemain Timnas U19 kembali ke klub dan berkompetisi di Liga 1 dan Liga 2. Namun rencana ini gagal karena kompetisi masih belum berjalan akibat belum mendapat izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia. PSSI pun berencana untuk kembali melakukan pemusatan latihan di luar negeri, di antaranya Belanda, Korea, atau Jepang. Namun, Belanda menjadi pilihan utama sebab tim pelatih juga membuka kemungkinan memanggil beberapa pemain berdarah Indonesia di negeri kincir angin. Ke Belanda karena disampaikan di sana banyak tim bagus. Dan tahu bahwa Belanda juga ada papan atas di ranking 2. Kedua, memang sejauh menyampaikan juga dalam kami diskusi dalam hubungan bertelepon dengan coach kita juga. Di sana banyak pemain keturunan Indonesia ada di sana. Sambil melihat sekalian. Selama pemusatan latihan di Kroasia, para pemain Timnas U19 mengalami perkembangan yang pesat. Dari 11 laga uji coba, Armada Sintayong berhasil mencatatkan 5 kemenangan, 3 seri, dan 3 kalah. Uji coba Timnas U16 di laga kedua melawan Uni Emirat Arab dengan skor 0-4 menjadi uji coba terakhir anak asuh Bima Sakti sebelum kembali ke tanah air. Tentu uji coba ini dirasa masih kurang sebagai persiapan menuju Piala Asia U16 2021 di Bahrain. Terlebih Garuda Asia berada di grup D yang merupakan grup neraka lantaran bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok. Untuk itu, asisten pelatih Timnas U16 Indrianto Nugroho berharap agar PSSI bisa memberikan tambahan uji coba internasional lainnya kepada Marcel Januar Putra CS. Semoga kita bisa berkesempatan lagi bisa bertanding di luar negeri untuk menambah jam terbang mereka, dan saya berharap anak-anak bisa lebih termotivasi lagi. Sebelumnya, di uji coba perdana, Timnas U16 kalah 2-3 dari Uni Emirat Arab pada 21 Oktober. Setelah ini, tim nasional U16 kembali ke tanah air. Rencananya, seluruh pemain dan ofisial sementara akan diliburkan. Timnas Indonesia U19 yang menjalani pemusatan latihan di Kroasia kembali menuai hasil apik di laga uji coba melawan Hajduk Split Selasa sore waktu Indonesia. Garuda Muda menang 4 gol tanpa balas. Gol diciptakan Bagas Kava, Pratama Arhan, Beckham Putra Nugraha, serta Jack Brown.
Yang menarik di laga ini, pelatih timnas Shin Tae-yong juga memainkan dua pemain keturunan Indonesia Jerman, Kelana Mahesa dan Luah Mahesa. Kakak beradik ini baru saja dipanggil ke pemusatan latihan hari Minggu. Meski baru bergabung, Kelana dan Luah mampu menampilkan permainan mengesankan. Ini membuat Shin Tae-yong cukup puas. 두 선수 다 열심히 뛰어줬고 일단 루아보다는 형님 칼레나가 더 좀 좋은 모습을 보여줬다. 그런 한 경기에서 그도 다 보여주지 않았고 시간이 좀 촉박할 수도 있으니 2, 3일 날 한 번 더 지켜봐야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있다. Sejatinya laga Selasa sore lalu, Indonesia akan menghadapi timnas Bosnia Herzegovina. Namun karena ada pemain Bosnia yang terpapar COVID-19, maka timnas memilih klub Hajduk Split sebagai ganti. Selanjutnya timnas akan kembali beruji coba pada 23 Oktober. Namun lawan yang akan dihadapi belum ditentukan.